harus terus diperkuat. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah, TNI, Polri sebesar 8%. Dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%. Yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Industri pertahanan keamanan juga terus didorong agar maju dan mandiri dengan dukungan APBN. Antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan alutsista secara bertahap dengan didukung industri pertahanan di dalam negeri untuk memenuhi kekuatan pokok minimum. Dan kelima, mendorong pengembangan ekonomi hijau. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya muliakan, untuk mewujudkan SDM unggul, berintegritas dan berdaya saing, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20% dari APBN. Tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, transfer ke daerah 346, saya ulangi, transfer ke daerah sebesar Rp346,6 triliun dan pembiayaan investasi Rp77 triliun. Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Tidak boleh kita kendor. Agar sumber daya manusia kita produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, berakhlak mulia, dan dengan tetap menjaga jati diri budaya bangsa. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas PAUD, peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja, serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi, kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi. Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6% dari APBN. Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi. Untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar. Nah, alhamdulillah itu tadi teman-teman semuanya paparan dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang akan mengajukan ke DPR terkait dengan gaji ASN yang naik 8%, dan di dalamnya terdapat ASN P3K ya,
mulai menghitung gaji pokok ya. Nah, teman-teman semuanya, kalaupun gaji ASN itu berlaku pada 2024 naik 8%, maka teman-teman ASN P3K ini akan bersukacita ya. Tentunya Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji aparatur sipil negara, TNI, Polri sebesar 8% dan untuk pensiunan sebesar 12%. Presiden juga mengatakan bahwasanya kenaikan gaji PNS berlaku pada tahun 2024. Pelaksana PLT Karohumas BKN Wiswinarto Setiaji menyampaikan kenaikan gaji 8% untuk ASN ini tidak hanya untuk PNS. Jadi untuk P3K juga bisa mendapatkan gaji baru pada 2024. ASN itu bukan hanya PNS tetapi termasuk P3K. Nah, jadi teman-teman semuanya, mungkin guru-guru honorer ataupun juga honorer lainnya, saya doakan mudah-mudahan di P3K 2023 ini bisa lolos ya di tahun 2024, karena akan ada kenaikan gaji ya yang langsung ini dari Presiden Joko Widodo. Pengumuman Presiden tersebut disambut sukacita para guru P3K. Mereka mulai berhitung berapa gaji yang akan diterima. Raden Sutopo Yuwono, guru P3K dari Kabupaten Purworejo ini mengatakan gaji pokoknya itu sebanyak 2.966.500 saat ini ya teman-teman semuanya. Nah, jika ditambah kenaikan gaji 8%, maka gaji pokok guru P3K sebesar Rp3.203.820. Saya hitung kenaikan gaji 8% itu sebanyak Rp237.320. Alhamdulillah jumlahnya banyak ya, naik 237.000. Nah, ini tentu akan berpengaruh kepada tunjangannya ya teman-teman. Ketika naik maka tunjangannya juga akan naik. Dia menambahkan kenaikan gaji ini disambut gembira seluruh P3K. Mereka berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan seluruh pembantunya, khususnya Mendikbudristek, Menpan-RB dan juga BKN. Meningkatkan kesejahteraan ASN ini menjadi motivasi bagi P3K untuk berkinerja lebih baik. Ini sebagai kado bukan saja akhir pemerintahan Jokowi, tetapi kado di HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia bagi seluruh P3K. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih dan menyambut gembira. Senada dengan hal itu, Ketua Persatuan P3K Kabupaten Garut Rikrik Gunawan mengungkapkan kegembiraannya sejak diangkat tahun 2021 yang lalu belum merasakan kenaikan gaji. Alhamdulillah, menjelang pemilu 2024 kami bisa menikmati kenaikan gaji ASN. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan RAPBN 2024 mengusulkan kenaikan gaji sebesar 8% untuk aparatur sipil negara yang di dalamnya terdapat P3K dan juga TNI Polri. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN, baik ASN pusat maupun juga ASN daerah sebesar 8% dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%. Kepala negara pun berharap kenaikan gaji bagi ASN, Polri, pensiunan tersebut dapat meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional tentunya. Dengan adanya kenaikan gaji ini, tentu ini akan berpengaruh terhadap kinerja bagi rekan-rekan P3K semuanya ya. Harus lebih ditingkatkan lagi dan tentunya ini adalah kado terindah di HUT kemerdekaan Republik Indonesia dan mudah-mudahan P3K 2023 teman-teman yang belum terangkat sekali lagi bisa diangkat semuanya di P3K 2024 dengan revisi Undang-Undang ASN pada tahun ini ya. Lebih lanjut, ex-wali kota Solo itu berharap agar kenaikan gaji bisa dibarengi dengan pelaksanaan transformasi yang berjalan efektif. Maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Jokowi berharap dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Selain itu, reformasi birokrasi dijalankan secara konsisten dan berhasil. Kenaikan gaji pesannya harus diikuti dengan peningkatan kinerja dan produktivitas. Mudah-mudahan ya, sekali lagi tidak ada kendala dalam proses pengusulan kenaikan gaji ASN, TNI, Polri maupun juga pensiunan, karena ini merupakan usulan yang sangat baik bagi pemerintah
di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang selama ini beliau belum pernah ya untuk menaikkan gaji aparatur sipil negara, dan alhamdulillah ini kado terindah di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi. Semoga Presiden berkah selalu, dan tentunya kita berharap semua honorer itu bisa diangkat di P3K tahun 2023 ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sekali lagi teman-teman silakan terus pantau channel kami, karena kami juga akan mengabarkan terkait dengan skema maupun juga perjalanan ya P3K 2023. Ditutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.